Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tendri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ke-11 dari mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu digitalisasi transaksi, kebijakan pajak, strategi ekonomi, dan transformasi global. Adapun latar belakang dari materi yang akan saya bawakan yaitu perkembangan digitalisasi telah merevolusi berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi. Dalam era transformasi global, digitalisasi transaksi menghadirkan efisiensi yang signifikan dalam perdagangan dan konsumsi, baik di pasar domestik maupun internasional. Fenomena ini mencakup munculnya platform perdagangan elektronik, penggunaan teknologi blockchain, hingga sistem pembayaran berbasis digital seperti e-wallet dan mata uang kripto. Di sisi lain, digitalisasi transaksi juga menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah, terutama dalam pengelolaan kebijakan pajak. Banyak negara menghadapi kesenjangan antara inovasi digital dan regulasi pajak yang ada, sehingga menimbulkan risiko seperti penghindaran pajak oleh pelaku usaha digital. Selain itu, strategi ekonomi berbasis digital kini menjadi prioritas berbagai negara untuk meningkatkan daya saing global, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendukung inklusi keuangan. Fenomena ini mencerminkan dinamika transformasi global yang tidak hanya membuka peluang, tetapi juga menuntut respon kebijakan yang adaptif dan komprehensif. Menurut laporan dari Statista tahun 2023, nilai transaksi digital global diperkirakan mencapai 9,46 triliun US dollar pada tahun 2023 dengan pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 12,77% dari 2020 hingga 2023. Di Indonesia, Bank Indonesia mencatat bahwa nilai transaksi uang elektronik meningkat drastis hingga mencapai 400 triliun rupiah. Pada tahun 2023 naik 30,84% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan adopsi digital yang semakin masif, baik oleh individu maupun pelaku usaha. Namun, laporan OECD menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, sekitar 70% negara anggota belum sepenuhnya mengimplementasikan regulasi pajak digital secara menyeluruh, yang berpotensi merugikan pendapatan negara. Data ini menggarisbawahi perlunya penguatan kebijakan untuk mengimbangi pertumbuhan transaksi digital yang masif. Pembahasan tentang digitalisasi transaksi yang dikaitkan dengan kebijakan pajak, strategi ekonomi, dan transformasi global menjadi sangat penting. Hal ini karena topik ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas keuangan negara, keberlanjutan inovasi teknologi, dan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika global yang terus berubah. Ada 3 permasalahan dari materi yang saya bawakan. Yang pertama, apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan kebijakan pajak pada transaksi digital di tengah transformasi global? Yang kedua, mengapa kebijakan pajak yang adaptif penting untuk mendukung strategi ekonomi berbasis digital di era transformasi global? Dan yang ketiga, bagaimana langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh negara untuk mengoptimalkan potensi digitalisasi transaksi dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan pajak? Adapun tinjauan pustaka yang berkaitan dengan materi yang saya bawakan, yang pertama itu digitalisasi transaksi dalam ekonomi global. Digitalisasi transaksi merupakan hasil dari revolusi teknologi yang mengintegrasikan teknologi informasi dengan sistem ekonomi modern. Menurut Schumpeter tahun 1942, inovasi teknologi menjadi pendorong utama dalam dinamika ekonomi global, termasuk transformasi cara transaksi dilakukan. Dalam konteks globalisasi, digitalisasi transaksi memfasilitasi integrasi pasar melalui pengurangan hambatan geografis dan waktu.
Platform seperti e-commerce dan fintech telah mempercepat arus perdagangan barang dan jasa, menciptakan efisiensi ekonomi. Namun, literatur seperti karya Baldwin tahun 2016 menyoroti bahwa transformasi ini juga memunculkan tantangan seperti disrupsi pasar tenaga kerja, ketimpangan akses teknologi, dan perlunya regulasi yang adaptif. Digitalisasi transaksi adalah elemen kunci dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan efisien, namun harus diimbangi dengan kebijakan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Yang kedua, kebijakan pajak dalam ekonomi digital. Teori perpajakan modern menekankan pentingnya keadilan dan efisiensi dalam sistem pajak. Menurut Musgrave dan Musgrave tahun 1989, sistem pajak harus mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi untuk menjamin keberlanjutan pendapatan negara. Dalam ekonomi digital, tantangan utama adalah pengindaran pajak oleh perusahaan multinasional digital yang memanfaatkan celah dalam peraturan internasional. OECD tahun 2020 melalui inisiatif Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS mengusulkan solusi seperti pajak digital global untuk mengatasi isu-isu ini. Selain itu, literatur dari IMF tahun 2021 menunjukkan bahwa implementasi pajak digital dapat meningkatkan pendapatan negara hingga 1% dari PDB. Jika diterapkan secara konsisten dan adil, hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan pajak yang dirancang secara khusus untuk mengatasi kompleksitas transaksi digital dan memastikan keadilan antar pelaku ekonomi. Yang ketiga, strategi ekonomi dalam era transformasi global. Teori strategi ekonomi berbasis inovasi seperti yang diusulkan oleh Porter tahun 1990 dalam Competitive Advantage of Nations menekankan bahwa keunggulan kompetitif suatu negara tergantung pada kemampuan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan global. Dalam era transformasi digital, strategi ekonomi harus mencakup pembangunan infrastruktur teknologi, peningkatan literasi digital, dan dukungan terhadap UMKM untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Studi UNCTAD tahun 2022 menunjukkan bahwa negara-negara dengan strategi ekonomi digital yang kuat cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, hingga 4-5% lebih cepat dibandingkan negara tanpa strategi serupa. Transformasi global melalui digitalisasi juga menuntut sinergi antara sektor publik dan swasta dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berdaya saing. Selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama, tantangan kebijakan pajak pada transaksi digital di tengah transformasi global. Digitalisasi transaksi menciptakan tantangan signifikan bagi kebijakan pajak, terutama dalam mengadaptasi sistem perpajakan konvensional terhadap realitas ekonomi digital. Sebagai contoh, perusahaan multinasional seperti Amazon dan Google sering memanfaatkan celah regulasi pajak internasional untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Hal ini sesuai dengan temuan OECD tahun 2020 dalam inisiatif Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS yang mengidentifikasi potensi kehilangan pendapatan pajak global akibat penghindaran pajak oleh perusahaan digital. Dalam konteks ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan tambahan karena terbatasnya kapasitas administratif dan teknologi dalam melacak transaksi digital lintas negara. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pajak digital seperti pajak transaksi elektronik atau PTE menjadi langkah penting untuk memastikan keadilan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, pentingnya kebijakan pajak yang adaptif untuk mendukung strategi ekonomi berbasis digital. Kebijakan pajak yang adaptif adalah fondasi penting dalam strategi ekonomi berbasis digital. Menurut Musgrave dan Musgrave tahun 1989, sistem perpajakan harus mencerminkan realitas ekonomi yang terus berubah. Dalam ekonomi digital, kebijakan pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong inovasi dan inklusi keuangan. Contoh konkret dapat dilihat pada negara-negara seperti India, yang telah berhasil meningkatkan inklusi keuangan melalui inisiatif pajak berbasis digitalisasi seperti Goods and Service Tax atau GST.
Selain itu, studi UNCTAD tahun 2022 menyoroti bahwa strategi pajak yang terintegrasi dengan transformasi digital mampu meningkatkan produktivitas ekonomi dan memperkuat daya saing global suatu negara. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan pajak harus melibatkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek teknologi, ekonomi, dan sosial. Dan yang terakhir yaitu langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi digitalisasi transaksi. Langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi digitalisasi transaksi melibatkan sinergi antara pembangunan infrastruktur digital, penguatan regulasi, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Seperti yang dijelaskan Porter tahun 1990, dalam Competitive Advantage of Nations, keunggulan kompetitif suatu negara bergantung pada kapasitas inovasi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan global. Indonesia, misalnya, telah mengembangkan ekosistem ekonomi digital melalui peluncuran platform pembayaran nasional seperti KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard yang mendorong integrasi sistem pembayaran di seluruh sektor ekonomi. Namun untuk mencapai optimalisasi penuh diperlukan penguatan kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta implementasi kebijakan pajak yang mendukung inovasi tanpa memberatkan pelaku usaha kecil. Dalam hal ini, kebijakan pajak yang berfokus pada insentif bagi UMKM digital dan pengenaan pajak berbasis konsumsi dapat menjadi solusi efektif. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu digitalisasi transaksi telah menjadi pilar penting dalam transformasi ekonomi global, menawarkan efisiensi, inklusi keuangan, dan inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan besar dalam pengelolaan kebijakan pajak, terutama dalam mengadaptasi sistem perpajakan konvensional terhadap karakteristik unik transaksi digital. Data menunjukkan bahwa potensi kehilangan pendapatan negara akibat pengindaran pajak oleh perusahaan multinasional digital dapat merusak stabilitas fiskal. Oleh karena itu, kebijakan pajak yang adaptif menjadi elemen kunci dalam mendukung strategi ekonomi berbasis digital, meningkatkan daya saing, dan menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku ekonomi. Selain itu, langkah strategis seperti penguatan regulasi, pembangunan infrastruktur digital, dan peningkatan literasi digital diperlukan untuk mengoptimalkan potensi digitalisasi transaksi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun beberapa saran, yang pertama itu peningkatan kebijakan pajak digital. Pemerintah perlu mempercepat implementasi kebijakan pajak yang spesifik untuk transaksi digital seperti pajak transaksi elektronik dengan memperhatikan keadilan dan transparansi bagi pelaku usaha. Yang kedua, pembangunan infrastruktur digital. Investasi dalam infrastruktur teknologi perlu ditingkatkan untuk mendukung ekosistem digital yang efisien, inklusif, dan berdaya saing, khususnya di negara berkembang. Yang ketiga, peningkatan kolaborasi global. Negara-negara perlu memperkuat kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan lintas batas dalam pengelolaan pajak digital, termasuk melalui inisiatif seperti OECD BEPS. Yang keempat, dukungan untuk UMKM digital, memberikan insentif pajak dan bantuan teknis kepada pelaku UMKM digital agar mereka dapat beradaptasi dan berkontribusi secara maksimal dalam ekonomi digital. Dan yang terakhir, peningkatan literasi digital. Program literasi digital perlu diperluas untuk memastikan masyarakat memahami manfaat, risiko, dan cara memanfaatkan teknologi digital secara produktif, termasuk dalam konteks transaksi ekonomi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.